Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini kakak kembali membahas soal pemahaman bacaan dan menulis part 22. Ini merupakan soal prediksi UTBK 2021, soal gambaran soal-soalnya yang diujikan nanti. Nah, semoga video ini membantu adik-adik ya. So, bagi yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, semangat terus ya belajarnya. Sebelum ujian, yuk kita simak video berikut ini. Oke, ini ada teks dimana untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ya. Jadi kalau ketemu teks seperti ini, kalian baca dulu deh pertanyaannya biar lebih memudahkan kalian. Oke, untuk soal nomor 1, judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah. Nah, karena dia membahas judul, kita bisa baca dulu nih paragraf pertamanya ya. Karena biasanya udah dapat di paragraf pertama. Orang tua dan anak-anak sedang menghadapi disrupsi kehidupan yang besar akibat wabah penyakit virus corona atau COVID-19. Penutupan sekolah, physical distancing, banyak hal berat yang harus dilalui, dan tentunya ini adalah masa yang sulit bagi seluruh anggota keluarga. Menurut Dr. Damur, hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak remaja mereka bahwa merasa cemas titik normal. Banyak remaja yang mengira bahwa kecemasan adalah tanda dari gangguan mental. Padahal kenyataannya, para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membawa kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Nah, sebenarnya di sini sudah tergambar ya, kira-kira pokok pembicaraannya tentang apa. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik semua apa? Nih, sebelum kakak bahas, kalian bahas dulu sendiri biar nanti kita tinggal cocokin aja deh gitu. Biar kalian tahu nih kemampuan kalian sampai di mana. Oke ya, mungkin kakak rasa udah tahu jawabannya adik-adik ya. Kita bahas sekarang. Nah, jadi di dalam paragraf tersebut dia menjelaskan bahwa atau membahas secara umum mengenai cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental keluarga di tengah masa virus corona. Jadi di situ kan juga dapat ya adik lihat. Oke, di situ dapat kita lihat nih pendapat psikolog tentang hubungan keluarga di tengah masa pandemi virus corona. Nah, ini kurang tepat ya karena psikolog enggak membahas yang itu. Dan B, melindungi kesehatan mental keluarga di tengah pandemi virus corona. Nah, ini menurut adik gimana? Lebih tepat yang ini ya. Kalau yang C, beberapa hal yang bisa dilakukan anak remaja selama masa pandemi virus corona. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini tuh lebih digambarkan di paragraf kedua. Hal lain yang bisa keluarga lakukan adalah membantu para remaja melihat ke depan. Salah satunya adalah dengan memberikan donasi makanan kepada orang membutuhkan atau mencari daerah di mana masyarakat membutuhkan makanan dan memberi dukungan kepada mereka dengan tetap menjaga social distancing. Nah, kalau yang C tadi kan beberapa hal yang bisa dilakukan anak remaja selama masa pandemi virus corona. Jadi ini bukan intinya ya, inti atau judul yang tepat gitu. Walaupun ini benar gitu. Ya, hubungan pandemi virus corona dengan kehidupan di lingkungan keluarga. Kurang tepat. Yang E, pengaruh keluarga terhadap kesehatan mental anak remaja di tengah masa pandemi virus corona. Juga kurang tepat. Nah, lebih tepatnya ini adalah melindungi kesehatan mental keluarga di tengah pandemi virus corona. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf pertama bacaan tersebut adalah. Jadi di paragraf pertama itu ada ya, kita baca dulu ya. Menurut Dr. Damur, hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak remaja mereka bahwa merasa cemas normal adalah normal. Merasa cemas adalah normal, merasa cemas ialah normal, merasa cemas itu normal. Nah, ini lebih tepat sih nomor 2 itu jawabannya itu ya.
Kenapa kata itu? Karena kata itu fungsinya memberikan penegasan bagi kata sebelumnya. Jadi kata itu, merasa cemas itu normal. Nah, mungkin ini lebih tepat, jawabannya adalah option C. Oke, adik semangat ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Salah satu caranya adalah dengan memberikan donasi makanan kepada orang membutuhkan atau mencari daerah di mana masyarakat membutuhkan bantuan dan memberi dukungan kepada mereka dengan tetap menjaga social distancing. Nah, penggunaan tanda baca koma yang tepat diletakkan di mana? Gitu. Nah, salah satu cara yang dilakukan itu adalah terdapat di paragraf kedua ya. Nah, yang ini, yang kakak garis bawah ini. Jadi menurut adik-adik kata koma itu bagusnya diletakkan di mana? Salah satu cara adalah dengan memberi. Nah, mungkin kan salah satu cara adalah koma. Setelah kata koma itu yang option A udah salah ya, karena ini masih kalimat lanjutan. Salah satu cara adalah dengan memberikan donasi makanan kepada orang membutuhkan. Nah, kira-kira menurut adik setelah kata membutuhkan perlu nggak kata koma? Perlu ya, karena penggunaan tanda koma yang paling tepat dalam kalimat tersebut setelah kata membutuhkan. Jadi hal ini bertujuan untuk memberikan jeda pada kalimat berikutnya gitu. Kalau dia koma berarti lanjutannya adalah atau mencari daerah di mana masyarakat membutuhkan bantuan. Nah, itu lebih tepat. Kalau yang option C setelah kata atau nggak mungkin ada tanda koma, karena tanda koma itu sebelum kata atau gitu. Setelah kata dan, kalau kata dan tadi kita temukan di membutuhkan bantuan koma, nggak mungkin ya karena kata dan itu adalah kata penghubung antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya, jadi nggak perlu tanda koma. Sedangkan E setelah kata caranya juga kurang tepat, jadi ini jawaban lebih tepat adalah option B. Next, soal nomor 4. Kata hubung yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf 2 bacaan tersebut adalah, paragraf 2 ya. Hal lain yang bisa keluarga lakukan adalah Hal lain yang bisa keluarga lakukan adalah membantu para remaja melihat ke depan. Membantu para remaja akhirnya melihat ke depan kurang tepat. Untuk melihat ke depan mungkin lebih tepat. Yang C kemudian melihat ke depan juga kurang tepat. Yang D lalu melihat ke depan. Menurut kalian gimana? Kurang juga ya. Yang E juga melihat ke depan juga bukan. Jadi di sini tuh kata hubung yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang itu adalah kata untuk. Fungsinya adalah menyampaikan tujuannya. Jadi remaja untuk melihat ke depan. Jadi jawabannya adalah option B. Jadi adik-adik kalau pemahaman bacaan dan menulis ini, adik-adik harus pintar-pintar meletakkan tanda hubung, kata-kata rumpang yang cocok gimana. Jadi ini lebih banyak kelatihan soal ya adik-adik. Di UTBK pun juga seperti ini gitu. Oke ya. Next, soal nomor 5. Dan hal ketiga yang bisa dilakukan untuk menghadapi kecemasan adalah membantu anak kita mencari distraksi atau pengalihan. Itu terdapat di paragraf ketiga ya adik-adik. Nah, kalimat berikut yang memiliki imbuhan bermakna sama dengan kata bercetak tebal di atas adalah kecemasan. Kata kecemasan. Jadi imbuhan ke-an dalam kalimat soal tersebut ya, ini fungsinya untuk membentuk nomina atau kata benda. Jadi kalimat yang memiliki fungsi imbuhan serupa dengan pilihan jawaban B adalah apa kira-kira menurut adik-adik? Kalau yang A itu kan kata imbuhannya ibu-ibuan ya. Kalau yang B, kalau ketaatan itu taat ya. Ingat kalau kecemasan itu ya cemas kata itunya, sedangkan ketaatan adalah taat. Nah, yang C biru, kebiruan biru. Kalau yang D diam, yang E jatuh gitu ya. Nah, jadi ini menurut adik-adik jawabannya apa? Adik-adik, jadi kata kecemasan itu kata dasarnya adalah cemas. Nah, jadi kita melihat di sini kata sifat. Kalau keibu-ibuan juga bukan.
ketaatan juga bukan, kebiruan juga bukan. Kalau yang D itu kediaman presiden, ini kan lebih ke kalimat yang tidak langsung ya. Kalau yang E, adiknya menangis sebab kejatuhan buah mangga. Nah itu kayak kalimat kiasan, jadi dia tidak mengandung kalimat kiasan apapun di sini. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Oke adik-adik semua, sekian dulu video pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicek soal-soal sebelumnya. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.